Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang buku Daniel Wahyu ya. Nah, jadi pada awal ini kita akan mau bahas dulu kenapa kita mau belajar buku Daniel dan Wahyu ya. Nah, sekarang kita ada kutipan di FLB, Faith I Live By 345.3. Tolong Daryl baca. When the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Oke. Jadi di sini ada buku yang harus diapain dibilangin. Dibilang di kutipan ini ada buku yang harus apa? Diapain? Understood. Better Dimengerti. understood, betul? Ya. Better understood itu artinya dimengerti lebih baik lagi. Artinya kalau better understood sebelumnya, apakah dimengerti dengan baik? Enggak. Enggak. Jadi artinya kalau misalnya harus dimengerti dengan baik, apakah harus dipelajari atau tidak dipelajari? Harus dipelajari ya. Harus dipelajari. Nah, jadi di sini orangnya siapa? Ada orang yang belajar namanya siapa? Dari kutipan ini, orang yang belajar namanya siapa? Dibilang apa di kutipan ini? Apa, Sami? Believers, Mica. Believers. Orang-orang yang percaya, betul? Betul. Gimana Grace bisa ngerti? Devina Dev bisa ngerti? Bisa, Cek. Bisa ya? Jadi ini believers tuh orang-orang percaya. Jadi kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, betul? Sama firman-Nya, yang penting harus mengerti apa? Buku apa? Buku apa? Daniel and Revelation. Daniel and Revelation. Bisa dapat? Iya. Jadi kalau kita bilang kita ngaku-ngaku percaya, orang percaya, tapi kita nggak pernah. Oh, oke. Kalau bisa nggak kita dalam kutipan ini orang-orang percayanya mengerti atau nggak mengerti Daniel and Revelation? Nggak bisa. Pertanyaannya, apakah orang-orang percaya di kutipan ini mengerti atau tidak mengerti Daniel and Revelation? Berarti enggak. Belum Di mengerti. kutipan ini? Mengerti. Mengerti Will kan? have. Will have kan? Artinya dia sudah better understood dan hasilnya mengerti dengan lebih baik lagi Daniel and Revelation. Hasilnya apa? Pengalaman kerohanian yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita belajar Daniel and Revelation, dijanjikan oleh firman Tuhan, kita akan memiliki pengalaman kerohanian yang berbeda dari orang yang nggak belajar ataupun nggak mengerti dengan baik Daniel and Revelation. Gimana? Ya? Jadi orang percaya itu bisa aja dia belajar Daniel and Revelation, tapi nggak benar-benar mengerti. Atau ada orang juga yang apa? Nggak pernah belajar Daniel and Revelation. Yang mana yang akan punya pengalaman kerohanian yang berbeda? Yang belajar Daniel dari Revelation. Bukan cuma belajar dengan baik, betul, lebih baik lagi. Bagaimana? Ya? Jadi Daniel and Revelation tuh bukan cuman saya udah baca buku Daniel dari pasal 1 sampai 12, ya toh? Ataupun dari Wahyu 1 sampai 22 saya udah baca semua. Bukan itu. Bagaimana? Bisa dapat? Tetapi saya benar-benar mengerti lebih baik itu semua di Daniel and Revelation. Yang dikejar ujung hasilnya apa?
Nggak kedengeran, Sami. Pengalaman kerohanian yang berbeda. Jadi, kita punya tujuan belajar, mau belajar dan terutama belajar Daniel and Revelation, itu adalah kita punya pengalaman kerohanian yang berbeda sebelum kita belajar. Bagaimana? Jadi kalau nggak ada ujungnya pengalaman kerohanian, nggak ada gunanya nggak belajar Daniel and Revelation? Grace. Kenapa, Ce? Kalau misalnya kita nggak ada pengalaman kerohanian, ada gunanya nggak belajar Daniel and Revelation? Enggak, Ce. Enggak. Nggak ada. Walaupun kita salah belajar, betul nggak? Karena kalau itu dimengerti dengan baik-baik dan dituntun oleh roh Tuhan, kita akan punya pengalaman kerohanian yang mantap, yang berbeda sebelum kita mengerti benar-benar Daniel and Revelation ini. Boleh ya? Oke. Kita mau coba belajar ya Daniel 8 supaya kita benar-benar ngerti. Kita mau ini ya, belajar Daniel 8 kalau bisa semua chapternya ya dari ayat 1. Oke, Grace boleh baca? Bisa, Ce. Mm-mm. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. Oke, jadi di sini kita lihat ya. Di mana Daniel? Daniel di mana? Daniel di Babylon. Di mananya kalau di ayat ini apa, Sami? Nggak kedengeran, Sami. Di tahun ketiganya Raja Belshazzar. Nah, tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. Setuju semua? Jenny setuju ngerti itu? Belum, Ce. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, Daniel ada di mana? Di Tunggu. Tahun ketiga. pemerintahan Raja siapa? Belshazzar. Belshazzar. Ya. Lalu, apa? Kita mau tanya sama Daryl. Apa yang muncul kepada Daniel? A vision. Ya. Mantap. Boleh? Boleh. Nah, kita mau Boleh. lihat ya, a vision ini apa dia punya bahasa Grikanya, oke? Ibrani kota ini ya, perjanjian lama. Oke, kita coba lihat di sini. Angkanya berapa untuk visionnya, bahasa Ibraninya, kodenya berapa? H23 apa tuh? H, H237. 2377, betul? Tuh. Ya, bisa ngerti semuanya? Bisa Bisa. dilihat? Oke, kita mau lihat apa bahasanya 2377 ini, apa dia namanya, oke? Sampai sini ngerti semua? Ada yang nggak ngerti? Janice ngerti? Grace ngerti? Maribel ngerti? Ngerti, Ce. Devina? Dave ngerti? Bisa ngerti ya? Bisa, Oke. Ce. Nah, sekarang Janice lihat 2377 apa namanya? Jason. Chosen. Jason. Jadi 2377 ini adalah Jason. Bisa dapat? Bisa, Ce. Yeay. Jadi yang muncul waktu tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar apa? Yang muncul kepada Daniel lihat apa? Lihat vision Chosen. Lihat Jason, betul? Dan Jason
Ini pertanyaannya, Aca sekarang. Charleston di Daniel 8 munculnya setelah apa, Aca? Sesuai ayat, munculnya setelah apa? Munculnya itu setelah Yang muncul kepada apa ini? kepada Daniel paling pertama. Nah, jadi Charleston di Daniel 8 itu muncul setelah ada vision yang muncul pertama. Sebelum Charleston, Daniel berapa? 8. Bisa ngerti? Visionnya yang muncul pertama sebelum Charleston Daniel 8, vision apa? Visionnya di mana? Di 7 ya. 7. Semua setuju? Semua setuju? Setuju. Setuju, Denis? Belum dapat C. Cek. Jadi kan dibilang dia vision yang muncul sebelum, dia munculnya pertama sebelum Daniel 8. Artinya itu vision di Daniel 7. Setuju nggak? Iya, setuju, Mica. Sebelum Daniel 8, apakah Daniel 4? Enggak, jauh banget. Atau Daniel 6? 7. Sebelum Daniel 8, Daniel berapa anak-anak? Daniel Daniel 7. berapa? 7. Artinya waktu dibilang sebelum Charleston Daniel 8, dia sudah lihat vision di Daniel 7 cek. 7. Daniel 7. Jadi paling enggak apakah vision Daniel 7 itu terjadinya setelah tahun ketiga atau sebelum tahun ketiga? Sebelum. Sebelum ke tahun ketiga. Sebelum tahun ketiga, kita buktikan, betul? Ya. Oke, kita lihat ini. Daniel 7 toh? Kita minta sekarang yang baca adalah Devina, bisa dengar? Boleh baca, Devina? Gimana Mici putus-putus? Sekarang putus atau enggak? Masih putus? Oke. Masih gimana Mici putus-putus Mici suara Mici? Oh ya udah, ya udah. Maribel boleh dengar? Boleh baca? Halo Maribel. Putus-putus juga ya? Oke, kalau gitu Sami lah baca. Sami udah baca belum? Belum ya? Cek. Oke, Sami lah dulu. In the first years of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he brought the dream and told the sum of the matters. Oke, jadi Daniel 7 ini Daniel dapat vision kan? Dan visionnya di tahun keberapa, Aca? Tahun pertama Raja Belshazzar ya Mici. Nah, jadi benar nggak ini sebelumnya atau sesudahnya? Sebelum. Sebelumnya Sebelum. apa? Tahun ketiga. Betul. Daniel Raja 8. siapa? Nebukadnezar? Salah. Siapa? Belshazzar C. Mantap. Tahun pertama kok ya. Tahun pertama Raja Belshazzar. Betul? Jadi kalau Daniel 7 tahun ketiga kan? Tahun keberapa Daniel 7?
Pertama. Mantap. Kalau Daniel 8? Ketiga. 7. Kalau Chawson, Daniel berapa? 7 atau 8? 8. Mengerti semua? Jadi kalau kalian dibilang Vision Chawson, kita ke Daniel berapa? Vision Chawson ke Daniel berapa, anak-anak? Daniel 8. Daniel 8. Tahun keberapa, Aca? Daniel 8 itu tahun ketiga. Mantap. Dan sebelum tahun ketiga, Daniel sudah dapat vision di tahun keberapa? Di tahun pertama. Dan Aca akan pergi ke buku apa di Alkitab buku Wahyu? Revelation berapa? Apakah Aca akan kalau tahun pertama Raja Belshazzar ke buku Wahyu? Benar atau salah itu, sayang? Oh, salah nih, Cek. Jadi kemana? Jadi ke ayat yang sebelum Daniel? di Daniel 7, Cek. Mantap, Aca. Kalian ngerti semua? Ngerti. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau lihat Chawson-nya, oke? Nah, Chawson-nya itu kita bisa lihat, ya. Jadi ayat 2-nya itu tempat Daniel berada lah. Ya, kita baca sini. Kita minta baca, yang belum baca Aca ya? Oke, Aca boleh baca ini, sayang? Boleh, Cek. Silakan Aca. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at vision in the place which Province. which is province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of life. Oke, jadi saat terima vision, Danielnya ada di mana? Di mana? Di tepi sungai Ulai, Cek. Shushan, kan? Di Iya, di Shushan. Ini Palace. Palace itu istana Susan. Ya. Ini di provinsi apa? Province of Elam. Lalu, waktu dia lihat visionnya, ya kan? Ingat-ingat ya ini ya. Lihat vision. Visionnya apa ini? Visionnya. Coba kita lihat dia punya Ibraninya ya. Coba lihat. Nino lihat. Visionnya kode Ibraninya berapa? Kode Ibraninya berapa, Nino? Halo? Putus kah? Oh, Grace, berapa kode Ibraninya vision di bahasa Ibraninya? H2377, C. Mantap. Dan H2377 tadi apa namanya? Chawson. Ya. Dan waktu dia lihat vision, dia ada di mana? Daniel? Tepi sungai kan? Betul. Daniel berada di Sungai Ulai. Gimana? Bisa ngerti? Jadi waktu dia terima vision, dia ada di Istana Susan, kan? Dan waktu dia lihat visionnya, di tempat visionnya ada di sungai apa?
Sungai Ulai. Ulai, C. Bisa ngerti semua? Nah, sekarang kita mau lihat apa Chaozon-nya, oke? Oke. Oke, ayat 3. Yang baca boleh... Jenny sudah baca atau belum ya? Belum ya? Ayo, Jenny baca ayat 3. Okay, C. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Oke, mantap. Nah, jadi waktu dia lihat, ya, oke, ada, jadi Chaozon yang pertama Daniel lihat apa? Seekor Rem. domba, C. Rem. Rem, domba jantan. Boleh? Boleh, C. Bisa semua? Berdiri di Sungai Ulai itu kan? Lalu dia punya ciri-ciri dari domba jantannya ini apa? Ciri-cirinya apa? Tanduknya, C. Punya 2 Dua tanduk tanduk yang sama-sama tinggi. yang were high. Jadi sama-sama tinggi toh? Lalu, tapi kalau dia ada 2 tanduk yang sama-sama tinggi, ya toh, gini toh? Yang satu dibilang apa? Yang satu Lebih tinggi, apa? C. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan yang lebih tingginya ini dibilang apa? Tumbuh terakhir. Nah, munculnya less, betul? Terakhir. Bisa semua? Ingat aja, jadi Chaozon pertama ada siapa? Chaozon pertama ada apa? Yang pertama ada rem. Domba Ada jantan, C. Sampai situ aja, oke? Oke, kita lihat ayat 4. Kita hari ini habiskan sampai 12 ya. Cuman baca dan kalian nanti harus kasih presentasi apa itu Chaozon itu terdiri dari apa aja, oke? Jadi make sure ngerti semuanya, oke? Oke. Sekarang yang mau baca adalah yang belum baca Nino ya. Oh, Nino boleh baca ayat 4? Oke, C. Indo ya, C. Ya. Inggris aja saya nggak apa-apa, Oke. sekalian belajar. Nggak apa-apa, salah-salah baca juga. Nggak, sama-sama belajar kita. Silakan. Ayat 4 ini kan, C. Ya, ayat 4. I saw the ram pushing. Ini apa bacanya, C? Westward. Westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that cloud deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. Oke, mantap. Jadi, ini rem ini, ya kan? Menanduk ke berapa arah? Mendorong ke 3 arah kan? Apa kemana aja? West, barat, Barat,
North, Barat, utara, south, utara, dan selatan. 3 arah toh? Oke. Lalu ciri-ciri dari rem ini apa? 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 Ciri-cirinya apa dia? Dia itu apa ini? Dia apa? West Jadi waktu dia ini semua ini kira-kira kalau dia yang dia dorong west north south, kira-kira ada yang bisa melawan dia nggak? Nggak ada. Jadi makanya dibilang tidak ada bis yang bisa berdiri di hadapan dia, betul nggak? Bisa ngerti? Iya, bisa. Ya. Nah, dia apa? Bikin apa? Semua sesuka apa? Dia itu bikin according to his will, mau-maunya. Kalau mau-maunya itu mau kemauan Tuhan atau kemauan diri? Diri, C. Kemauan diri. Ya. Lalu dia become apa dibilang? Become apa dibilang? Become apa? Become great. Nah, become great ini artinya great ini adalah, kita lihat ya, Ibraninya ya. Coba kalian lihat, kode Ibraninya berapa? Great ini. Kode Ibraninya berapa? Berapa, ini Aca? H1431. Mantap. Jadi grade itu H1431 toh? Itu dia. Dan bahasanya itu adalah H1431. Apa ini? Gadal. Gadal. Waduh, bahaya. Gadal itu apa? Dibilang boast. Boast itu sombong, pride. Bagus atau enggak nih? Enggak. Enggak bagus. Jadi orang yang suka lakukan kehendaknya sendiri bukan kehendak Tuhan, itu kita belajar dari Vision Chaozon ini, orangnya sombong atau rendah hati? Sombong. Oh. Makanya kalau kita nggak lakukan kehendak Bapa, ujung-ujungnya apa? Jadi orang apa? Sombong. Boleh? Jadi anak-anak boleh nggak mau bikin mau-maunya? Nggak ikut apa perintah orang tua, nasihat orang tua. Kalau anak-anak dibiarkan bikin semau-maunya, jadi orang yang rendah hati atau sombong? Sombong. Sombong. Makanya orang tua harus tuntun terus. Ingatin terus, jangan bikin mau-maunya. Ya harus ikut apa kehendak Tuhan. Karena kalau anak-anak dibiarin, oh biarin dialah. Dia mau bikin itu terserah. Dia mau nakal terserah. Dia mau bikin yang salah terserah. Jadi orang apa? Ujungnya jadi orang apa, anak-anak? Sombong. Sombong. Jadi kalian, kalau misalnya kalian buat sesuka hati kalian terus ditegur sama orang tua, itu karena orang tua nggak mau kalian jadi orang yang sombong. Dan siapa yang sombong pertama kali di surga? Siapa? Dan Lucifer dengan dia sombong, kira-kira dia makin mantap atau jatuh? Makin jatuh, C. Jatuh, betul nggak? Nah, jadi Betul. anak-anak, yang mana yang kalian mau pilih? Kalau kalian mau pilih kayak setan, bikin aja semau kalian. Misalnya, orang tua bilang, kamu nggak boleh ya
Ya, kamu nggak boleh makan kalau belum jamnya. Tapi saya mau, tapi saya mau makan, walaupun belum jam aku mau makan. Itu melakukan according to my will atau kehendak hati saya atau sesuai perintah orang tua yang sesuai dengan hukum Tuhan yang mana? Sesuai Sesuai kehendak dengan hukum Tuhan. Diri sendiri. Diri sendiri Sendiri. dong. Karena saya mau makan di luar jam makan, belum jam makan tapi saya mau makan. Betul nggak? Padahal mama tadi bilang, inget ya, ini mama bikin kue, tapi makannya di jam makan, oke? Tapi hati bilang, oh ambil aja itu, ambil aja, walaupun belum jam, ambil aja. Apakah kalau saya memelihara sikap yang kalau saya mau sesuai dengan kehendak saya jadi orang apa? Sombong. Dan orang sombong, ujung-ujungnya, kalau misalnya seperti Lucifer kan, ketika dia udah jahat kan, di hatinya dia pelihara kejahatan, dia mau bikin ikut ke apa yang hatinya inginkan, diingatin sama malaikat-malaikat lain. Bahkan Tuhan Yesus dan Bapa sendiri kasih tahu peringatan, diingatkan. Kira-kira bisa ditegur nggak Lucifer ketika sudah memelihara kesombongannya? Nggak bisa. Jadi kalian mau nggak jadi orang sombong? Jadi orang sombong itu connect bisa ditegur nggak, Nino? Enggak, C. Nggak bisa. Makanya make sure kita itu selalu tanya, apa sih kehendak Tuhan? Dan kira-kira kalian mau nggak nurut sama orang tua yang nggak bikin kehendak Tuhan? Mau nggak? Jadi misalnya kalian disuruh, oh Aca, kamu hari ini pergi dulu ke warung, terus kamu ambil minyak kelapanya. Nggak usah bayar, diam-diam, jangan ketahuan. Itu kehendak Bapak atau enggak? Bukan Bukan kehendak lah, Bapak. Iyalah, masa disuruh mencuri? Jadi menurut sama orang tua pun, itu adalah orang tua yang takut akan Tuhan yang ajarkan untuk anak-anaknya ikut apa kehendak Bapak. Bagaimana? Boleh semua? Dapat C, ya? halo? Ya, halo? Nino? Boleh ulang yang paling terakhir, C, tadi ngomong sama adik, C. Oh, boleh. Jadi, kalau misalnya kita, Nino, mau menurut orang tua, apakah orang tua yang tidak takut Tuhan, yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai hukum Tuhan? Contohnya, Nino, mamanya Nino ya, Tante Rima bilang, Nino, pergi dulu ke warung, ambil gula merahnya, tapi jangan sampai ketahuan orangnya. Kira-kira Nino mau bikin dah? Enggak, C. Nah, itu namanya nggak sesuai kehendak Bapa. Dan kita obey orang tua yang takut akan Tuhan. Boleh? Bisa semua? Boleh. Jadi orang tua itu selalu ingatkan anak-anak supaya anak-anaknya jangan bikin kehendak hatinya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali hatinya sudah ada the mind of Christ, mantap kan itu kan? Karena orang tuanya selalu ingatin, nasehatin, tegur. Supaya jangan jangan apa? Gagal. Gadal. Bisa ngerti ya, Daryl? Jenis ngerti, sayang? Ngerti, C. Itu dia. Jadi kalian baru belajar beberapa ayat ini, bisa belajar dari si domba ini, kita nggak boleh gadal, betul nggak? Betul nggak, anak-anak? Iya, C. Ya kan? Iya. Ingat, tujuan kita belajar buku Daniel apa? Supaya lebih mengerti dan punya pengalaman kerohanian. Dan pengalaman kerohanian yang kita dapat, kita nggak boleh bikin sesuka hati kita sendiri. Boleh? Iya. Boleh? Karena ujung-ujungnya saya, kalau mau bikin semau-maunya saya, ujungnya saya jadi orang gadal. Dan contoh kegadalan pertama itu Lucifer, yang ujungnya dia dibuang dari surga. Oke? Jadi kalau saya ada rencana untuk kembali ke surga, jangan gadal, betul gak? Setuju semua? Ya. Nah, itu dia. Oke, dapat ya? Oke, guys, ayat 5. Grace ngerti, sayang? Ngerti, C. Oke, mantap. Grace, kalau ada yang kurang ngerti, bilang ya. Daryl, Janice, ada angkat tangan? Ada pertanyaan?
Tadi Cece ada bilang gadal. Gadal itu apa sih, Ce? Gadal itu apa di sini? Ini kan bahasa kode Ibraninya berapa jenis? Ini. Kode Ibraninya berapa ini gadal? Grade. Berapa? 4131. Grade itu bahasa Ibraninya adalah gadal. Dan gadal itu sombong, pride, boast. Nah, ini. Boleh? Boleh, Ce, boleh. Jadi, Thank you, Ce. kalau si Rem ini lakukan sekehendak hatinya, kemauan hatinya dia bikin, dan jadi apa? Gadal. Jadi makanya Jenis boleh nggak ikutin ke mau-maunya Jenis? Oh, hari ini aku nggak mau bantu Mama. Padahal Mama suruh bantu. Boleh gitu? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Jadi gadal, betul nggak? Kayak si domba ini. Oke? Oke, nah ayat 5 sekarang. Yang belum baca siapa ya? Semua udah ya kayaknya? Daryl, Daryl udah tahu pertama tadi? Oke, kalau gitu ulang lagi semua ya. Daryl udah tuh? Ya, C, tadi belum turun. Oh ya. Udah. Oke, kalau gitu ulang dari Daryl aja. Tadi kalau nggak salah Daryl yang baca kutipan toh? Yang pertama. Iya, yang paling. Ayat 5 ya sekarang Daryl ya. Oke. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. Oke, mantap. Nah, jadi waktu si Daniel ini lagi perhatiin vision yang tadi sebelumnya dia lihat apa? Rem yang ada di sungai apa? Sungai apa tadi? Elam ya? Sungai Ulai, Ce. Ulai. Ulai. Ulai kan? Lalu ada yang kedua dari Charleston, betul nggak? Ini kedua. Tadi yang pertama berarti apa? Rem. Yang kedua apa? Aduh, ya. He-goat. He-goat. Oke. Ciri-cirinya sekarang kita lihat. Apa ciri-cirinya he-goat? Dia datangnya dari mana? Dari barat, dari west. Came from west, oke? Ya. Lalu dia dari muka bumi kan? On the face of the ground. Lalu dia dibilang of the face of the whole earth, sorry. Oke. Lalu habis itu apa? Dia tidak apa? Touch, not, nggak menginjak tanah, toh? Iya. Oke. Nanti kita cari artinya sama-sama ya, tapi kita mau uraikan dulu. Lalu dia punya apa? Dia punya notable horn. Ini artinya satu, toh? Oke, Ini satu, tidak menginjak bumi ya. Tidak menginjak. Notable tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya, sih? Notable tuh kayak Kan- tanduk yang apa ya? Yang kuat gitu ya, notable itu kalau nggak salah notable. Kalau di sini streaking, agreement, vision, satu. Oh, oke. Apa saya? Penting. Tanduk yang penting katanya ya. Penting, terkemuka, yang patuh. Jadi itu kayak tanduk ini karena cuma satu-satunya itu menarik perhatian semuanya gitu. Boleh? Oh, Itu notable. Jadi notable tuh yang kayak karena satu-satunya pas Daryl lihat, mencolok sekali gitu. Oke? Jadi ingat aja dia punya berapa tanduk?
1. Antara kedua apa? Matanya. Mata. Oke? Oke. Jadi tadi rem punya berapa tanduk, Grace? Rem punya berapa tanduk? 2. 2. Higot punya berapa tanduk? Higot punya berapa tanduk? 1. 1. Mantap. Oke, lalu apa yang terjadi berikutnya? Ini Chaoson ya. Chaoson semua, ya. Ini 1. Ayat 6 sekarang. Jenis. Okay, C. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. Wow. Oke, kita lihat lagi, guys. Lalu, tadi kan ada sungai Ulai, kan? Terus di sini Ya. remnya. Cece nggak bisa gambar kambing. Nggak bisa gambar domba. Jadi gini, domba sebenarnya gampang ya. Kayak awan aja gini kan. Iya, betul. Nah, gini. Kasih tanduk 2 emang. Satunya lebih panjang toh. Terus ada, nah ini kan di sebelah sungai toh, dia di depan sungai tadi kan, di samping sungai kan. Ini Ulai River toh. Lalu Ya. si domba ini datang kepada domba. Kambing. Kambing. Goat. Kambing gimana ya gambarnya ya? Ya mungkin Gini lebih aja mulus. lah ya. Ya. Nggak bisa gambar ya. Ini anggaplah kambing ya. Boleh. Sapi. Kayak sapi. Gak apa-apa lah ya. Ini goat kan? Goat toh. Dia datang Tanduk ini 1. dengan marah. Fury itu ganas kekuasaannya. Oke? Oke, boleh? Boleh. Jadi Boleh, Cek. ayat 6 bilang siapa yang datang ke siapa? Kambing datang ke domba ya, Cik. Betul, ngapain? Menyerang kan? Iya, Cik. Oke. Kira-kira siapa ini yang menang, betul nggak? Tadi ingat nggak? Tadi waktu rem itu nggak ada yang bisa berdiri di hadapan dia. Sekarang pertanyaannya, apakah yang menang si rem atau Higot, betul nggak? Iya, Cik. Berarti? Siapa yang? Oke, ayat 7 sekarang. Sekarang Sami baca. Ayat 7. Ini sih kok ngana. Jangan marah-marah dulu. Ayat 7. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with color against him, and smote the ram, and break his 2 horns, and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stormed upon him, and there was none that cloud deliver the ram out of his hand. Nah, jadi kita tahu kan, Higot ini move with color. Jadi marah kan sama siapa? Ya, sama rem kan? Lalu apa yang terjadi dengan rem? Apa yang terjadi dengan rem ini apa? Patah itunya.
Nah, kedua ini tanduk. diserang kan remnya, smote the ram kan? Dia Ya. smote kan? Dia serang dia ini. Oke. Jadi patah dua tanduknya. Sekarang remnya tidak punya apa lagi? Ada Tanduk, Cek. kekuatan lagi. Tidak punya power untuk berdiri di hadapan. He go. Tadi nggak ada bis yang bisa berdiri di hadapan rem. Sekarang remnya nggak bisa berdiri di hadapan He got. ego. Pelajarannya apa ini, guys? Orang sombong bertahan lama nggak? Tidak. Tidak. Apakah setan mempertahankan kesombongannya nanti setelah 1000 tahun dibakar habis? Jadi orang Betul. sombong itu ada masa akhirnya. Dikalahkan dengan yang sombong yang lain. Bagaimana? Boleh? Bisa ngerti semua? Bisa? Bisa. Itu dia. Belum dapat, Cek. Tadi agak putus gitu, Cek. Iya, jadi remnya ini tadi kan sombong sekali kan? Iya, Cek. Terus dibilang, oh nggak ada bis yang bisa berdiri di hadapanku. Jadi bisa aja kekuasaannya itu bertahan beberapa waktu saja, tapi bisa selama-lamanya nggak? Enggak, Cek. Enggak. Jadi orang sombong kira-kira bertahan lama nggak? Enggak, Cek. Nggak. Pasti ada akhirnya. Seperti rem ini. Bagaimana? Boleh? Lebih baik jadi orang rendah hati, walaupun dianiaya sampai mati, dibangkitkan dan hidup kekal. Daripada orang sombong yang ujungnya juga ditaklukkan oleh orang sombong lainnya, tapi nggak ada kehidupan setelah habis. Boleh? Pilih mana, Acar? Rendah hati atau sombong? Daryl, Janice, Grace. Pilih rendah hati. Walaupun orang rendah hati nanti dianiaya, diolok-olok, dibunuh, nggak apa-apa. Nanti habis itu dibangkitkan kan? Daripada kayak rem ini, sudah sombong, habis itu ditaklukkan, habis itu bisa dibangkitkan lagi nggak orang sombong? Tidak. Nggak. Boleh? Bisa belajar itu semua? Grace ngerti itu? Nah, Ya, ngerti, Cek. Oke, bisa dapat ya 7 ya. Jadi sejauh ini kita udah lihat Chawson yang pertama apa? Rem domba jantan. Rem. Domba Rem, domba atau domba jantan rem itu. Ya kan? Dia sikapnya apa? Sombong, great. Cek. According Ada to his will. Lalu bahasa Inggrisnya apa ini? Become apa? great. 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 Atau apa bahasa Ibraninya? Gadal. Gadal. Gadal artinya apa? Sombong. sombong. Lalu waktu Daniel sudah lihat rem, dia lihat apa berikutnya? Ego. Lalu Higot ini dari mana datangnya? Dari mana? Dari west. Dia enggak menyentuh apa? Dia Bumi. nggak mau nyentuh bumi. Enggak menginjak bumi kan? Artinya terbang dong kan? Paling enggak kan? Ingat ini ya, karena ini semua akan mengkonekkan ke Daniel 7 dan semua, oke? Jadi ingat ciri-cirinya ini, nanti kalau kita dapati ciri-ciri yang sama untuk menentukan vision-visionnya ini sama atau beda, oke? Makanya diuraikan seperti ini. Dan yang punya 2 tanduk siapa? Rem. Rem. Yang punya 1 tanduk siapa? Higot. Di mana letak tanduk 1 itu? Di antara kedua mata, Cek. Mantap, Grace. Lalu, ayat 6, apa yang dilakukan oleh Higotnya? Menyerang. Siapa? Rem. Rem. Dan tadi Rem dibilang nggak bisa terkalahkan oleh semua bis yang ada di West, di South, di North. Ingat tadi?
Betul. Sekarang ada yang bisa serang dia, siapa? Higo sekarang. Tapi apakah yang menang Rem? Tidak. Buktinya Tidak. apa Rem kalah? Tanduknya patah dulunya. Mantap. Dan ada kuasa lagi nggak? Nah, Enggak, Cek. Tidak. Enggak, Ce. gimana? Jadi sejauh ini kita malam ini belajar tentang Vision Chaoson. Sejauh ini kalian bisa lihat apakah Vision Chaoson ini adalah suatu cerita yang panjang atau sekejap? Panjang. Buktinya apa aja panjang? Sejauh ini kita lihat apa aja? Sejauh ini kita lihat Rem? Rem dan Higo. Apakah Rem dan Higot ceritanya dari tadi cuman ada Rem gitu doang? Atau diuraikan dia di pinggir sungai, datang Higot. Ini ceritanya harus ada jangka waktunya atau cuman titik waktu? Yang mana? Ini jangka waktu. Oke. Jadi sejauh ini yang kita bisa lihat sampai hari ini kita belajar sampai ayat 7 bahwa Vision Chaoson itu adalah vision yang terdiri dari jangka waktu. Bagaimana? Bisa? Boleh. Boleh ulang gitu? Kenapa bisa jadi ada jangka waktunya? Jadi kalau misalnya dari tadi Daryl lihat Vision Chaosonnya ada Rem, betul nggak? Iya. Ada di pinggir, terus tiba-tiba muncul Higot yang Daniel lihat, terus dia serang Rem, terus Rem itu patah tanduknya. Itu bisa nggak dalam 1 detik peristiwa itu terjadi semua? Enggak. Enggak bisa. Jadi Chaoson ini yang Daniel lihat ada jangka waktunya atau nggak ada jangka waktunya? Ada, Ce. Nah, jadi Vision Chaoson adalah Vision Chaoson Jangka. itu adalah vision yang ada jangka waktunya. Bagaimana? Iya. Bukan yang cuman apa? Titik waktu. Boleh? Oke. Daryl ngerti? Bisa, oke. Bisa. Nah, misalnya, kalau titik waktu. Trompet itu bunyi jam 5. Jam 5 itu titik waktu atau jangka waktu? Itu titik waktu. Itu dia, karena cuman 1 peristiwa trompet bunyi tuh jam 5. Udah kan? Iya. Kira-kira kalau kita dari tadi baca cerita, waktu kita baca aja udah mau 1 jam, betul nggak? Jadi ada jangka waktunya nggak ini? Betul nggak? Ya, ada. Nah, itu dia. Jadi sejauh ini Chaoson itu adalah vision yang ada jangka waktu yang panjang. Bagaimana? Karena kita masih di ayat 6 toh? Ayat 7. Hari ini sampai ayat 7. Oke? Bisa Oke. semua? Bisa ngerti? Oke. Tugas kalian adalah tolong ceritakan apa vision Chaoson. Ya, ceritanya bagaimana dari ayat 3 sampai ayat 7 tolong ceritakan. Bisa? Tugasnya? Boleh ngerti? Jadi tolong ceritakan. Oh, si Rem ini dia itu ngapain? Nggak ada yang bisa berdiri. Dia according to his will. Nah, Gadal itu apa? Kalian ceritain ke Cece. Oke? Bisa? Terus ada dia lihat Higot habis itu. Dia ini datang dari West. Nggak menginjak bumi. Nah, itu semua ceritain. Terus ceritain bagaimana peristiwanya penyerangannya. Apa yang terjadi. Yang menang siapa. Yang kalah siapa. Tolong ceritakan di voice note. Oke? Jadi Bisa Bukan semuanya sekarang kecil. Aku mau tanya, Ce. Ya, Jenis boleh? Itu pas apa namanya, pas kita itu praktekin itu Voice note? pakai waktu nggak, Ce? Enggak. Terserah Jenis sampai selesai cerita. Oke, Oke. Ce. Thank you. Oke ya. Jadi cerita Ngapain versi sih? Jenis. Oke? Oke, Ce.
Oke, di video di ini ya, voice note ya. Grace Oh, sudah oke. ngerti dia punya tugas? Bisa. Oke, nanti kirim ke WACC ya, sayang ya. Iya. Oke, nah besok kita mau belajar 8, 9, 10, 11, 12. Oke, besok ya. Oke, guys, apakah ada pertanyaan dari kelas hari ini? Iya. Ya, iya, Sami. Ini apa ya, soalnya mau tuh SS yang tadi ada gambar apa Ayat 6. Iya, ayat 6 yang ada Igor dengan remove SS ada ini sih. Ya. Itu Oke. aja. Oke, ada pertanyaan, guys? Nggak ada ya? Udah ngerti semua ya? Daryl, Janice, Grace, Nino, dan Sami Aca ngerti ya? Dan Devina, Dave, dan Maribel putus-putus ini. Semoga boleh diulang lagi ya pelajarannya. Oke, guys. Oke, Ce, boleh. Yang paling penting adalah kita punya pengalaman kerohanian yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Jadi dari yang kita belajar buku Daniel, kita bisa ambil aplikasinya juga untuk jangan gadal. Oke? Sombong. Mau bikin mau-maunya. Boleh nggak itu, Janice? Bikin mau-maunya Aca, Sami. Boleh nggak? Daryl, Grace, Nino. Bisa. Oh, saya maunya ini. Apalagi berbuat kemauan yang udah tahu bertentangan dengan perintah Tuhan. Toh? Atau perintah orang tua. Orang tua suruhnya A, kita bikin B. Oke? Kalau kita bikin-bikin seperti itu, memupuk apa? Memupuk apa? Sikap apa? Sombong. Sombong, gadal. Gadal. Ya? Dan gadal, kita lihat rem yang gadal, akhirnya ditaklukkan nggak? Ditaklukkan. Dan jangan heran, orang sombong itu adalah orang yang udah ditaklukkan sama setan. Boleh? Jadi pilihlah untuk dirubahkan hati kita yang sombong ini supaya rendah hati sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. siapa? Rendah hati seperti siapa? Chris? Jesus. Chris. Kristus. Oke? Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai ketemu besok ya Nino. Oke, Iya, kita Ce. mau berdoa dulu ya. Kita minta doa tutup oleh Grace. Mari kita berdoa. Puji syukur dan panjatkan hadiratnya Bapa atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami, sehingga pada saatnya Bapa kami telah selesai belajar mengenai sedikit akan firman-Mu. Dan apa yang telah kami pelajari ini ya Bapa, berikanlah itu agar menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan juga bekal kami nanti ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke guys, thank you.